Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Mufidah, dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari buku Bopena 3B, tema 3, subtema 3, pada pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Mata pelajaran yang kedua, Matematika dengan KD 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Mata pelajaran yang ketiga, SBDP dengan KD 3.1, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Mata pelajaran yang keempat, PPKN dengan KD 3.3, memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan mata pelajaran yang terakhir, PJOK dengan KD 3.3, memahami kombinasi gerak dasar manipulatif. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1 pada halaman 49 sampai 52. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Benda yang Mencair. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Sekarang kita jawab soal yang ada di halaman 50. Nomor 1. Peristiwa perubahan wujud apa berdasarkan teks tersebut? Jawabannya mencair. Mencair yaitu perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nomor 2. Mengapa es batu, gula pasir, dan mentega dapat mencair? Jawabannya karena terkena panas. Nomor 3. Tuliskan dua benda lain yang mengalami perubahan wujud sesuai dengan isi teks tersebut. Jawabannya, mentega yang diletakkan di atas wajan panas akan meleleh. Gula pasir yang dimasukkan ke dalam air panas, maka gula tersebut akan berubah menjadi cair dan menyatu dengan air panas. Es batu yang diletakkan di luar lemari es, maka es batu itu akan mencair dengan sendirinya. Jadi, mentega itu benda awalnya itu benda padat. Jenisnya benda padat. Ketika dia diletakkan di atas wajan panas, maka akan mencair. Ya, pernah nyoba? Kalau belum pernah, habis gini dicoba di rumah ya. Contoh lain, misalnya yang tidak ada di dalam teks apa? Coklat. Siapa yang pernah beli coklat? Coklat batang atau coklat silver queen? Itu coklat jika kalian taruh di atas wadah yang panas atau di atas panci yang sedang dipanaskan, maka coklat itu akan meleleh. Coklat yang awalnya bentuknya benda padat menjadi benda cair. Itu disebut dengan mencair. Paham sampai sini ya? Kita lanjutkan ke matematika, berat benda. Alat ukur berat yang digunakan sehari-hari adalah timbangan. Misalkan kamu mau mengukur berat badan kamu, maka kamu menggunakan timbangan badan. Nah, jika orang tua kamu atau mama mau bikin kue, mau mengukur berat terigu, maka menggunakan timbangan dapur yang kecil ya. Ada banyak macam-macam timbangan, nanti bisa dicari sendiri-sendiri ya.
Selanjutnya, hasil penimbangan berat benda biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram atau bisa kita singkat kg, atau gram kita singkat G, dan kuintal atau ton. Hubungan antar satuan berat. Nah, kalau 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Jadi 1 ton itu sama kayak 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Dan 1 ton sama dengan 10 kuintal. Ini harus dihafal ya. Selanjutnya ada tangga berat. Sama seperti tangga meter yang subtema lalu, sekarang kamu belajar tentang tangga berat. Tangganya masih sama, ada 7. Tangga yang pertama kilogram, tangga yang kedua hektogram atau bisa juga kita sebut ons. Tangga yang ketiga dekagram, tangga yang keempat gram, tangga yang kelima desigram, tangga yang keenam sentigram, dan tangga yang ketujuh atau yang terakhir miligram. Ada 7 tangga, ini juga harus kalian hafal. Caranya masih sama, setiap turun 1 tingkat dikali 10 dan setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Untuk lebih mudahnya nanti kita coba ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. Di sebuah toko tersedia 3 kemasan es krim dengan berat berbeda. Fitri membeli 2 es krim kemasan 75 gram. Sedangkan Komang membeli 3 es krim kemasan 50 gram. Jonas membeli 1 es krim kemasan 150 gram. Bandingkanlah berat es krim yang dibeli ketiga anak tersebut. Ini kita harus hitung. Es krim yang dibeli Fitri jumlahnya berapa gram, es krim yang dibeli Komang jumlahnya berapa gram, dan es krim yang dibeli Jonas jumlahnya berapa gram. Baru kita bisa membandingkan. Penyelesaiannya, kita hitung pertama Fitri dulu. Fitri membeli 2 es krim. Yang 1 es krim itu beratnya 75 gram. Maka kalau 2 es krim beratnya 2 dikali 75 gram. Sama dengan 150 gram. Komang, kalau Komang membeli 3 es krim. Yang 1 es krimnya itu beratnya 50 gram. Maka berat 3 es krim Komang 3 dikali 50 gram. Sama dengan 150 gram. Pintar semuanya. Terakhir Jonas. Karena Jonas hanya membeli 1 es krim, kemasannya yang 150 gram. Dari sini kalian udah bisa lihat ya, jumlah es krim yang dibeli Fitri beratnya 150 gram. Jumlah es krim yang dibeli Komang beratnya juga 150 gram. Dan Jonas juga berat es krimnya 150 gram. Jadi, Fitri, Komang, dan Jonas membeli es krim dengan berat yang sama. Semuanya sama, yaitu beratnya 150 gram. Paham? Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Fitri membeli 2 kantong gula pasir yang beratnya masing-masing 500 gram. Berarti 1 kantong gula pasir itu beratnya 500 gram. Dan 1 kantong tepung terigu yang beratnya 1 kilogram. Berapa kilogram total berat belanjaan yang dibeli Fitri? Pertanyaannya diminta untuk mengubah ke kilogram. Ingat kalau soal cerita diperhatikan akhirnya pertanyaannya diminta untuk mengubah ke apa. Kalau ini sekarang diminta ke kilogram. Kita hitung bareng-bareng ya. Pertama Fitri beli gula pasir 2, satunya 500 gram. Berarti kalau 2 dikali 500 gram sama dengan 1000 gram. 1000 gram ini berapa kilogram? 1000 gram adalah 1 kilogram. Kenapa? Karena dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga, naik 3 tingkat. Kalau naik dibagi 10. Karena naiknya 3, maka dibagi 1000. 1000 dibagi 1000, hasilnya 1. Nah, tepung terigunya berarti juga 1 kilogram. Maka 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi, total belanjaan Fitri adalah 2 kilogram. Sekarang kita ke Ayo Berlatih ya, yang ada di halaman 51.
Tentukan hubungan antar satuan berat berikut. Untuk lebih mudahnya, Bu Mufidah cantumkan tangga beratnya dari kilogram sampai miligram. A. 3 kilogram sama dengan titik-titik hektogram sama dengan titik-titik gram. 3 kilogram berapa hektogram? Dari kilogram turunnya ke hektogram berapa tangga? 1. Jadi dikali 10. 3 dikali 10 sama dengan 30. Maka 3 kilogram adalah 30 hektogram. Nah, 30 hektogram berapa gram? Turunnya dari hektogram ke gram berapa tangga? 2. Maka dikali 100. 30 dikali 100 hasilnya 3000 gram. Paham ya? Untuk lebih mudahnya, setiap turun 1 tangga, nolnya 1, tambahin 1. Kalau turun 3 tangga, berarti nolnya tambahin 3. Begitupun kalau naik. Kalau naik 1 tangga, maka nolnya hilang 1. Tapi kalau misalnya naik 3 tangga, nolnya hilang 3. Itu untuk lebih mudahnya ya, karena ini perkalian 10. Selanjutnya yang B, 40 kg sama dengan titik-titik dekagram sama dengan titik-titik gram. Dari kilogram ke dekagram turun berapa tangga? Iya 2 tangga, pintar, maka dikali 100 atau nolnya kita tambahin 2. 40 nolnya kita tambahin 2 menjadi 4000 dekagram. Nah, kalau 40 kg berapa gram? Dari kilogram ke gram turunnya berapa tangga? 3, iya pintar. Maka 40 kita tambahin nolnya 3, maka menjadi 40.000 gram. Sampai sini paham ya? Selanjutnya nomor C. 2 kuintal sama dengan titik-titik kilogram sama dengan titik-titik hektogram. Di catatan sebelumnya masih ingat nggak 1 kuintal berapa kilogram? 1 kuintal 100 kilogram. Berarti kalau 2 kuintal 2 dikali 100 berapa? 200 kilogram, pintar. Nah, sekarang 200 kilogram berapa hektogram? Dari kilogram turun ke hektogram berapa tangga? 1 tangga. Maka tambahin nolnya. 200 tambahin nolnya 1 jadi 2000 hektogram. Sekarang yang D, 2000 kilogram sama dengan titik-titik kuintal sama dengan titik-titik ton. 1 kuintal berapa kilogram? 1 kuintal 100 kilogram. Berarti kalau 2000 kilogram berapa kuintal? 2000 dibagi 100, jawabannya 20. Kenapa dibagi? Karena diputer. Kan dari 1 kuintal 100 kg. 100 kg 1 kuintal. Maka kalau pertanyaan yang ditanya kilogram dulu dibagi. 2000 dibagi 100 menjadi 20 kuintal. Nah, 20 kuintal ini berapa ton? 1 ton 10 kuintal. Kalau 20 kuintal berarti 2 ton. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Nomor 2. Lani membeli 8 kantong apel Malang. Ada 8 ya. Berat 1 kantong apel tersebut 250 gram. Berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli Lani? Lani beli 8. 1 kantongnya 250 gram. Pertanyaannya diganti diubah ke kilogram. Berapa kilogram yang diminta kilogram? Gimana penyelesaiannya? Kita hitung dulu. 8 dikali 250 gram. Berapa 8 dikali 250? Hasilnya 2000 gram. Nah, 2000 gram ini berapa kilogram? Dari gram ke kilogram naiknya berapa tangga? 3 tangga. Maka nolnya dihilangin 3. Maka 2000 gram adalah 2 kilogram. Nomor 3. Ayah membeli 3 kantong mangga. Ada 3. Berat sekantong mangga tersebut 2 kg. 1 kantongnya beratnya 2 kilo. Berapa gram berat seluruh mangga yang dibeli ayah? Ditanyainnya gram. Jadi dari kilogram kita ubah ke gram.
Gimana penyelesaiannya? 3 kantong mangga dikali 2 kilo sama dengan 6 kilo. 3 dikali 2 hasilnya 6 kilo. 6 kilo berapa gram? Dari kilo ke gram turun 3 tangga, maka tambahin nolnya 3. Jadi 6.000 gram. Paham? Kita lanjut ke nomor 4. Ibu membeli 2 kantong gula pasir. Berat setiap kantong gula pasir 250 gram. Ibu juga membeli 500 telur. 500 gram telur. Berapa kilogram total berat gula pasir dan telur yang dibeli ibu? Sekarang pertanyaannya diminta ubah ke kilogram. Gimana caranya? Pertama, berat gula pasir. 2 dikali 250 hasilnya 500 gram. Ditambah berat telur 500 gram. Maka 500 gram ditambah 500 gram sama dengan 1000 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Terakhir nomor 5. Di sebuah toko terdapat 2 ukuran kemasan mentega. Berat kemasan yang besar 500 gram dan kemasan yang kecil 200 gram. Ibu akan membeli mentega sebanyak 2 kilo. Ibu mau beli mentega sebanyak 2 kilo. Tuliskan beberapa kemasan mentega yang dapat dibeli ibu agar total beratnya 2 kilo. Jelaskan jawabanmu. Penyelesaiannya, 2 kilo sama dengan 2000 gram. Kenapa kita ubah ke gram? Karena di sini berat kemasan yang besar masih dalam bentuk gram dan kemasan mentega yang kecil juga masih dalam bentuk gram. Jadi kilogram kita ubah ke gram dulu. 2 kilo yang mau dibeli ibu sama dengan 2000 gram. Kemungkinan yang pertama, ibu dapat membeli 4 kemasan mentega yang besar. Dari mana kita carinya? 4 dikali 500 gram sama dengan 2000 gram atau 2 kilogram. Tuh, kalau ibu mau beli mentega sebanyak 2 kilo, ibu bisa beli 4 kemasan mentega yang besar. Kemungkinan yang kedua, ibu dapat membeli 10 kemasan mentega yang kecil. 10 dikali 200 gram sama dengan 2000 gram. Dan kemungkinan yang ketiga, ibu dapat membeli 2 kemasan mentega yang besar, 2 dikali 500 sama dengan 1000, dan 5 kemasan mentega yang kecil. 5 dikali 200 sama dengan 1000. 1000 gram ditambah 1000 gram sama dengan 2000 gram, sama dengan 2 kilogram. Paham ya? Kita lanjutkan ke SBDP, seni rupa di halaman 52. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Seni rupa memiliki 2 unsur penting, yaitu garis dan warna. Jadi unsur penting seni rupa adalah garis dan warna. Garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Beberapa garis yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang datar. Jadi kalau misalnya ada beberapa garis digabungin jadi satu, dia akan menghasilkan sebuah bidang datar. Contohnya apa? Contohnya segitiga itu gabungan dari 3 garis. Ya, segitiga kan ada 3 garis digabung maka menjadi segitiga. Segitiga termasuk salah satu bangun datar. Persegi merupakan gabungan dari berapa garis? 4 garis yang sama panjang. Lingkaran merupakan pertemuan pangkal dan ujung garis lengkung yang membentuk sudut 360 derajat. Belah ketupat merupakan gabungan dari berapa garis? 4 garis. Persegi panjang merupakan gabungan dari berapa garis? 4 garis juga, yaitu 2 garis panjang dan 2 garis pendek. Apalagi selain ini, ada trapesium. Trapesium gabungan dari berapa garis? 4, pintar. Ada lagi persegi 5. Kalau persegi 5 gabungan dari berapa garis? Ada 5. Dan begitu seterusnya ya.
Warna juga menjadi unsur penting dalam sebuah seni rupa dan dapat membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah. Kalau misalnya nggak ada warnanya, biasanya kurang bagus. Tapi kalau udah diwarnain, biasanya sudah menjadi lebih bagus. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 di halaman 53 sampai 55. Ayo berlatih. Di halaman 54 ada sebuah teks yang berjudul Agar-agar si manis yang menyehatkan. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Sekarang perintahnya di bawah, tuliskan informasi pokok dari teks yang telah kamu simak. Ini Ibu tuliskan ya. Salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku, yaitu proses berubahnya benda cair menjadi benda padat. Contohnya pada proses pembuatan agar-agar. Agar-agar terbuat dari rumput laut dalam bentuk bubuk, kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Nah, kalau di subtema 1 kita belajar tentang mencair, perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Sekarang kita belajar tentang membeku. Membeku apa? Kebalikan dari mencair. Perubahan wujud dari benda cair ke benda padat. Itu namanya membeku. Contoh yang pertama di sini adalah agar-agar. Siapa di sini yang pernah bikin agar-agar? Pasti ada yang pernah kan? Nah, agar-agar itu pertama dibuat dari bubuk, ya. Bubuknya ditambah air, dimasak dengan air. Ya, jika sudah panas, jika sudah mendidih itu bisa dimatikan. Hati-hati ya dengan agar-agar yang masih panas karena nanti kalau kena bisa kena luka bakar. Jadi, agar-agarnya harus didinginin terlebih dahulu. Setelah itu dipindahkan ke dalam sebuah wadah. Nah, di wadah ini nanti agar-agar akan mengeras. Nah, proses dari agar-agar yang cair menjadi mengeras itu disebut dengan membeku. Contoh lainnya apa? Yang lebih mudah itu pembuatan es batu. Siapa yang pernah bikin es batu di sini? Ibu yakin semuanya pasti pernah ya. Nah, es batu itu dimulai dari apa? Dari air. Air itu pertama bentuknya cair, ya. Ketika dimasukkan ke dalam lemari es atau di dalam kulkas, maka dia akan membeku menjadi es batu. Nah, ini berubah menjadi padat. Perubahan wujud ini yang dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Apalagi contohnya? Masih banyak ya. Misalnya pembuatan coklat. Coklat yang kamu lelehkan, coklat itu pertama bentuknya leleh. Ditaruh di tempat wadah, disimpan di dalam suhu ruang, itu akan lama-lama akan membeku. Ya. Paham? Kita lanjutkan ke PPKN, peran di sekolah di halaman 55. Ada beberapa peran yang dapat kita temui di sekolah, di antaranya siswa, guru, kepala sekolah, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Masih banyak ya peran-peran di sekolah. Ada petugas kantin, ada bendahara, ada tata usaha, banyak ya. Selanjutnya, setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Misalnya, siswa tugasnya apa? Mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari guru. Nah, guru tugasnya apa? Guru tugasnya mengajarkan siswa, mendidik siswa. Petugas perpustakaan, tugasnya apa? Menjaga perpustakaan, terus mencatat jika ada siswa yang ingin meminjam buku, dan sebagainya ya. Tiap-tiap peran punya tugas dan kewajiban. Kita lanjut ke ayo berlatih. Halaman 55.
Nomor 1, perhatikan gambar dan tokoh yang ditunjukkan oleh anak panah berikut dengan saksama. Bisa dilihat gambarnya di buku pena di halaman 55, itu yang ditandah panahkan gambar seorang siswi yang pakai kacamata. Dia lagi megang kemoceng lagi. Ngapain tuh? Ayo. Nomor A. Apa peran anak yang ada pada gambar di samping? Jawabannya, dia sedang sebagai petugas piket kelas yang bertugas membersihkan meja. B. Apa akibatnya jika peran tersebut tidak dilaksanakan oleh anak tersebut? Jawabannya, meja akan menjadi kotor. C. Apa peran lain selain kegiatan yang dilakukan anak dalam gambar? Selain yang ngebersihin meja, ngapain aja? Jawabannya, ada yang membersihkan papan tulis, membersihkan jendela, ada yang menyapu, dan ada yang mengepel kelas. Nomor 2. Dengan bahasamu sendiri, jelaskan pentingnya perbedaan peran di sekolah. Jawabannya, perbedaan peran di sekolah dapat saling melengkapi satu sama lain. Misalkan kegiatan belajar mengajar akan lengkap jika ada siswa dan guru, bukan hanya siswa saja atau guru saja. Coba kegiatan belajar mengajar kalau cuma ada siswanya. Siswa mau belajar apa? Yang ngajarin siapa? Nggak bisa. Siswa butuh ke guru. Sama, kalau misalnya di sekolah ada guru doang nggak ada siswa gimana? Gurunya mau ngajarin siapa? Mau mendidik siapa? Jadi adanya perbedaan peran antara siswa dan guru itu saling melengkapi. Pun dengan semuanya, kalau nggak ada petugas kebersihan, sekolahnya nanti bakal kotor. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Paham ya? Sekarang nomor 3. Tuliskan peran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh berikut di sekolahmu. A. Petugas keamanan. Perannya menjaga keamanan sekolah, mengunci pintu gerbang, membantu kalian nyebrang, dan masih banyak lagi ya. B. Guru kelas, tugasnya mengajar dan mendidik siswa. C. Kepala sekolah, tugasnya mengawasi kegiatan belajar dan mengajar. Ada tambahan yaitu sekarang PJOK, catatan PJOK. Gerak dasar dalam permainan sepak bola adalah gerak menendang bola. Jadi, siapa yang suka main sepak bola? Kalau mau main sepak bola harus bisa menendang bola. Gerak menendang bola dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada 3 cara ya. Yang pertama, gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ibu kasih gambarnya. Bisa dilihat kaki bagian dalam. Ya. Selanjutnya yang kedua, gerakan menendang bola dengan kaki bagian luar. Ibu beri gambarnya, bisa dilihat itu dia menendang dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, gerakan menendang bola dengan punggung kaki. Ini gambarnya, punggung kaki yang di depan. Jadi bisa ya ngebedakan antara kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Itu cara-cara gerakan menendang bola. Selanjutnya, dalam permainan sepak bola juga ada gerakan mengoper bola. Berikut beberapa gerakan mengoper bola bersama dengan teman. Kalau ngoper pasti ada temannya dong, nggak bisa sendiri, namanya kan ngoper. Yang pertama, mengoper bola berpasangan. Gimana gambarnya? Berdua-berdua. Kalau berpasangan berdua-berdua ya. Diulang-ulang, dioper-oper. Selanjutnya, yang kedua, mengoper bola 3 orang pemain. Ibu beri gambarnya. Jadi pemain pertama mengoper bolanya ke pemain kedua. Selanjutnya pemain kedua mengoper bolanya ke pemain ketiga. Pemain ketiga mengoper bolanya ke pemain pertama. Begitu seterusnya. Itu merupakan cara-cara gerakan mengoper bola bersama teman. Paham sampai sini ya? Alhamdulillah, pembelajaran kita pagi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ke wali kelas masing-masing. Terakhir, Ibu ingatin jangan selalu ingat pesan Ibu. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker jika ingin keluar rumah, dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke?
Akhirul kalam, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.